Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini di channel Syiar Islam kita akan bicara tentang tuduhan-tuduhan kaum Nasoro terhadap umat Islam. Banyak sekali ya tuduhan-tuduhan kaum Nasoro terhadap Islam lewat video, lewat brosur ya. Ini tersebar lah, kalau brosur banyak di pedesaan ya, di kampung-kampung, juga di kota-kota. Ini sangat masif sekali ya, karena mereka gencar untuk melakukan program kristenisasi. Sini saya merasa khawatir, merasa prihatin dengan kegiatan-kegiatan hari ini. Tentunya hal ini perlu ada jawaban ya, walaupun memang sudah ada jawaban lah di media-media oleh umat Islam. Tentunya akan lebih baik atau sebagai tambahan untuk pemirsa rahimakumullah, sebagai bahan ya, di samping untuk intern kaum muslimin, juga untuk membantah atau menjawab tuduhan-tuduhan mereka ya. Nah, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan tentang ya, mereka mengatakan umat Islam hidup dalam kesesatan. Itu begitu ya. Buktinya umat Islam setiap saat senantiasa berdoa kepada Tuhannya, meminta agar ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Nah, kemudian pernyataan pertama ya dari tuduhan itu, umat Islam tidak akan sesat katanya apabila mengikuti Al-Quran. Dalam ayat Al-Quran ada yang mengatakan ya, bahwa Nabi Isa menyeru manusia ke jalan yang lurus. Nah, mereka memakai dalil-dalil Al-Quran ya, di antaranya surat Az-Zukhruf ayat 61 ya, surat 43. Di dalam ayat ini Allah berfirman, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu. Ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Ayat berikutnya masih surat Az-Zukhruf ya, surat 43 ayat 63-64. Dan tatkala Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa kalimah dan menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu berselisih tentangnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku. Sesungguhnya Allah dialah Tuhanku dan Tuhan kamu. Maka sembahlah dia, inilah jalan yang lurus. Kemudian pernyataan kedua ya. Pernyataan kedua dari mereka, apabila kaum muslimin melaksanakan ajaran Al-Quran, yaitu menjadi orang Kristen, sebenarnya mereka telah menemukan jalan yang lurus tersebut, sehingga kaum muslimin tidak usah repot-repot melakukan ibadah ritual, salat, dan berdoa kepada Tuhannya terus menerus. Astagfirullahaladzim ya. Nah, doa yang dimaksud mereka yaitu surat Al-Fatihah ayat 6 ya. Dan ini sering dibaca oleh kaum muslimin pada saat sholat ya, yang bunyinya ihdinas syiratal mustaqim, artinya tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jadi menurut mereka ini adalah bukti umat Islam itu sesat karena senantiasa berdoa ini gitu ya. Nah, baik, tentunya hal ini bagi orang-orang awam bisa saja terjebak ya, karena mereka menggunakan ayat Al-Quran seolah-olah benar apa yang mereka nyatakan ya. Mari kita jawab dengan Al-Quran juga ya. Kita coba dulu ya, apa arti Shiratal Mustaqim itu ya. Shiratal Mustaqim atau jalan yang lurus, perwujudannya adalah jelas dalam kitab sebagai berikut ya. Jadi disebut Shiratal Mustaqim itu satu, yaitu kalau kita mengabdi hanya kepada Allah, itu jalan yang lurus ya. Dan ini adalah seruan para nabi kepada umatnya, termasuk seruan Nabi Isa ya kepada umatnya pada saat Nabi Isa menyeru atau ketika dia menjadi rasul ya. Sama ya,
karena Nabi Isa adalah Rasul dan Nabi, maka dia juga menyeru kepada umatnya, ya. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhan kalian, maka sembahlah Allah, sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Itu kata-kata Nabi Isa sebagai Rasul, ya, sebagai Nabi. Ya, jadi bukan untuk Nabi Isa saja, tapi semua nabi gitu kan. Hanya perintah ini atau pernyataan ini ditulis oleh Allah dalam Al-Qur'an. Jadi ini adalah jawaban bagi orang Nasrani bahwa mereka menyembah kepada selain Allah atau menyekutukan Allah, bahwa Allah punya anak, naudzubillah, ya, dan sebagainya. Maka ini sesungguhnya itu sebenarnya, ya. Tapi karena memang kedengkian mereka terhadap Islam, maka kalimat ini dipelintirkan, ya. Nah, di ayat lain, ya, bukankah aku perintahkan kepadamu? Nah, jadi ini pernyataan Allah kepada manusia-manusia yang masuk neraka jahanam, ya. Jadi nanti ini, ya, ini berita berita yang akan datang, ya. Allah menyampaikan ini maksudnya agar kita hati-hati, ya. Hati-hati nih, ya, hati-hati dalam hidup ini, ya. Nah, kata Allah, ya, nanti di hari kiamat, di hari akhir. Jadi Allah mengatakan kepada ahli neraka itu, "Hei Bani Adam, jangan kamu sembah setan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagi kamu. Tapi sembahlah Allah, inilah jalan yang lurus." Jadi yang disebut jalan lurus itu menyembah Allah, gitu, ya. Pengertiannya menyembah kepada Allah itu. Kemudian kita tahu, ya, sebagaimana yang dibahas video sebelumnya tentang Shiratal Mustaqim itu apa, ya. Jadi Shiratal Mustaqim berangkat daripada kedudukan Allah, ya. Kedudukan Allah dalam Al-Qur'an, dalam surat 114, ya, An-Nas, Allah mengatakan Allah itu Rabb, Malik, dan Ilah. Nah, dari sini kita berangkat. Dan inilah tauhid Islam. Kalau kita masih hanya menganggap Allah sebagai Rabb, Malik, Asma wa Sifat, ini nggak ditemukan ini Shiratal Mustaqim, ya. Nah, Shiratal Mustaqim itu adalah Allah sebagai Rabb, kemudian menciptakan manusia untuk ibadah kepada Allah melalui aturannya. Jadi ibadah itu harus pakai aturan Allah yang kita sembah. Nah, aturan itu Allah turunkan melalui malaikat, ya. Allah sebagai Malik, kemudian malaikat kepada Rasulullah, ya. Aturan ini aturan Allah, ini Alkitab. Itu diturunkan Allah sebagai Malik, raja. Raja itu punya aturan, yaitu Alkitab, ya. Nah, kemudian Rasulullah mengaplikasikan Alkitab itu dalam bentuk dinul Islam. Jadi kita kalau menyembah kepada Allah itu harus melihat aturannya. Jangan menurut akal kita, apalagi menurut nafsu kita, ya. Nah, ini disebut Shiratal Mustaqim. Ini konsep Shiratal Mustaqim menurut akidah Islam, ya. Kemudian yang kedua, ya, Shiratal Mustaqim itu apabila memeluk Islam, ya, sebagaimana firman Allah ini, ya. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya suatu petunjuk, niscaya dia melampahkan dadanya untuk memeluk Islam. Nah, ini orang kafir, ya. Orang kafir, jadi kalau dia dilapangkan dadanya atau melapangkan dirinya masuk Islam, maka dia termasuk masuk ke Shiratal Mustaqim, ya. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak, ya, sempit, seolah-olah dia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Dan inilah jalan Tuhanmu, jalan yang lurus. Jadi memeluk agama Islam itu adalah Shiratal Mustaqim. Sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat kami kepada orang-orang yang mengambil pelajaran. Nah, ini, ya, surat Al-An'am, ya, kemudian Az-Zukhruf, ya. Silakan aja dibaca oleh pemirsa saya supaya lebih jelas, ya. Kemudian yang disebut Shiratal Mustaqim itu menurut Allah nih, ya, yaitu melaksanakan ajaran Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu sebagai bapak monoteisme, gitu, ya. Kalau menurut mereka monoteisme, bertuhankan satu esa, ya. Jadi kata Allah, katakanlah sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, milah Ibrahim yang lurus. Ibrahim bukanlah termasuk orang musyrik. Sebagaimana kita pahami dan ketahui, orang Yahudi ngaku-ngaku bahwa dia itu pengikut Ibrahim, Abraham mereka bilang, ya. Nasrani juga begitu. Padahal Nabi Ibrahim itu tauhid, ya, tidak musyrik, gitu.
Ya, jadi monetisme inilah yang jalan, yang disebut yang lurus ya. Nah, kemudian selanjutnya kita yang disebut siratal mustaqim itu apa ya? Apa itu siratal mustaqim? Dalam arti kata aplikasinya ya. Aplikasinya bagaimana itu? Kalau tadi sudah jelas, jadi siratal mustaqim hanya menyembah kepada Allah, masuk memeluk Islam dan mengikuti milah Ibrahim. Nah, itulah siratal mustaqim ya. Kemudian siratal mustaqim atau jalan orang yang telah diterima itu apa ya? Kita kan berdoa ya di dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi minta petunjuk kepada Allah, kepada jalan lurus. Jalannya siapa itu ya? Siratal mustaqim itu siapa? Allah jelaskan ya di dalam surat An-Nisa 68 69 ya. Yang artinya, dan kami tunjuki kepada mereka jalan yang lurus, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah dianugerahi nikmat oleh Allah. Nah, jadi siratal ladzina an'amta itu siapa? Nah, kata Allah dalam surat An-Nisa itu, yaitu nabi-nabi atau para nabi, siddiqin, syuhada, dan solehin. Nah, itu yang disebut orang yang berada dalam siratal mustaqim itu para nabi ya, siddiqin, syuhada, dan solehin. Siapa mereka itu ya? Nah, jadi para nabi itu berada dalam siratal mustaqim. Nah, mengapa para nabi berada dalam siratal mustaqim? Nah, kita perhatikan ya ayat-ayat ini. Karena para nabi dan rasul itu melaksanakan tugas pokok ya. Nah, kita yang harus perhatikan nih, kalau kita pengikut para nabi, para rasul ya, kita ingat ikuti ya tugas pokoknya apa. Nah, kenapa di siratal mustaqim? Karena dia melaksanakan tugasnya ini ya. Para nabi adalah mewujudkan atau mendahirkan agama Allah, tugas pokoknya ya di muka bumi. Sebagaimana kita sudah hafal ya, sudah tahu, itu huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Dialah Allah yang telah mengutus para rasulnya dengan al-huda dan dinul haq. Apa tujuannya? Idharudin, untuk menegakkan kalimat Allah. Nah, itu ya. Nah, untuk melaksanakan tugasnya, mereka berfungsi sebagai syahidan, mubasyiron, wa nadhiron, wa da'iyan, wa sirajan muniro. Nah, jadi gitu ya. Nah, mereka berkewajiban, nah, untuk mewujudkan tadi, para rasul itu kewajibannya membacakan firman Allah, membersihkan dan mengajarkan. Nah, inilah kenapa para nabi, para rasul berada dalam siratal mustaqim. Karena ini tugasnya ini. Ya. Jadi kalau kita ingin mengikuti perjalanan Rasulullah, ya ikuti ini tugas dan kewajibannya ini ya, yang pernah disampaikan pada video-video sebelumnya ya. Nah, kemudian dan tatkala Isa, nah ini Allah menciptakan Nabi Isa ya, khusus karena ini dipakai alasan ya. Dan tatkala Isa datang membawa keterangan dia, membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu berselisih tentangnya, maka bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kamu sekalian, maka sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Nabi Isa begitu. Nabi Isa itu menyuruh agar pengikutnya itu mengikuti jalan yang lurus gitu, yaitu menyembah hanya pada Allah ya. Nah, kemudian dalam melaksanakan tugas dan fungsi nabi ya, jadi kenapa nabi ya? Karena itu tadi ya, pertama rela berkorban jiwa dan hartanya, yang kedua siap untuk didustakan ya. Silakan baca ayat-ayat ini ya, karena itulah kenapa disebut siratal mustaqim, karena berat perjuangannya, mengorbankan jiwa dan raganya ya. Terus suatu saat nanti bisa disebut sihir ya. Nabi Musa sihir, semuanya para nabi disebut sihir. Kemudian yaitu diancam. Jadi beratnya itu karena tugasnya ingin idharudin, maka dia diancam. Karena mereka menganggap bahwa para nabi ini ingin merubah aturan yang sudah mereka yakini kebenarannya. Nah, maka akan ancaman ya bagi mereka itu ya, bahwa Nabi Muhammad itu atau para nabi itu akan menegakkan kalimat Allah, menegakkan syariat Islam atau menghukum Allah. Maka mereka keberatan dan juga siap diusir.
Karena dianggap tadi subversif atau apalah bahasanya, ya, ingin meruntuhkan negara dan sebagainya. Dan yang paling parah adalah dibunuh. Nah, itu ya. Nah, itulah kenapa para nabi, para rasul dalam Siratal Mustaqim, karena berat perjuangannya. Ya. Kemudian sidikin. Nah, ya, yang kedua adalah para sidikin. Siapa itu sidikin? Ya. Dan orang-orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu orang-orang sidikin, ya. Dan orang-orang yang menjadikan saksi di sisi Tuhan mereka, bagi mereka pahala dan cahaya mereka, ya. Kemudian siapa contohnya? Ya, contohnya. Jadi sidikin itu adalah pengikut penolong Rasul pada saat itu, ya. Kalau Nabi Muhammad ya para sahabat, ya. Nah, Nabi Isa itu dijelaskan, disebut Hawarin, ya. Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka, Bani Israel, sebagai objek dakwahnya, berkatalah dia, siapa yang akan menjadi penolong-penolong untuk menegakkan agama Allah? Nah, para Hawarin, inilah disebut sidikin, ya, menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah, kami beriman kepada Allah dan saksikan bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim atau berserah diri. Nah, begitu, ya. Jadi para Hawarin ini adalah penolong agama Allah, Ansarullah. Nah, ini juga dijadikan alasan kenapa mereka disebut Nasoro, ya. Nasoro itu apa? Penolong. Jadi menganggap bahwa pengikut Nabi Isa setelah Isa wafat dan seterusnya, dia disebut kaum Nasoro, ya, penolong. Karena itulah Pak, bahasa-bahasa Hawarin, nahnu ansarullah, kami adalah penolong agama Allah. Nah, berat ya Hawarin itu, dikejar-kejar dan seterusnya lah, sebagaimana para nabi dan rasul itu, ya. Nah, ini sedikit, ya. Kemudian syuhada. Nah, jadi setelah nabi, rasul, yang kedua siddiqin, yang ketiga adalah syuhada. Siapa itu syuhada? Ya. Nah, dalam Al-Quran, ya, disebutkan, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Nah, itu syuhada itu begitu, orang yang gugur di jalan Allah, ya. Bahkan mereka itu hidup di samping Allah dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah dan diberikannya kepada mereka, dan mereka bergembira terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi begitulah, ya, harapan orang syuhada itu. Ingat, ya, kami mati di jalan Allah, kami tetap hidup dan kami mendapat rezeki. Wallahu alam, ya. Jadi begitu orang syuhada itu. Jadi orang syuhada itu yang mati membela Allah dan siap menyomborkan nyawa, ya. Itu Hawarin, syuhada, ya. Kemudian solehin. Nah, solehin, kan, nih keempat, ya. Solehin itu siapa, ya? Nah, ini kriteria solehin, ya. Disebut soleh itu kenapa? Nah, ini kriterianya, ya. Jadi solehin itu orang-orang yang beramal soleh, ya. Jadi soleh itu dari beramal soleh, ya. Nah, ini amal soleh ini termasuk di jalan Siratal Mustaqim. Tapi bagaimana mereka, ya? Bagaimana mereka para solehin itu? Tetap, ya, para soleh itu berjuang untuk membela agama Allah, untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Itu intinya, ya. Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang Arab yang bertempat di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah, ya. Dan tidak patut bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai Rasul. Yang dimakan itu ialah karena merasa tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan pada jalan Allah, ya. Jadi solehin itu ada orang yang lebih mencintai Rasul ketimbang dirinya sendiri. Sampai kapan? Sampai hari ini pun sama, ya. Karena itu intinya adalah cinta kepada Rasul, ya. Dan cinta kepada Rasul bukan hanya bersolawat saja, memuji-muji Rasulullah, tapi melanjutkan perjuangan Rasulullah. Itu namanya cinta Rasul, ya. Itu. Mereka apa? Ditimpa kehausan dan sebagainya. Tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang kafir. Ya, karena mereka ingin ke kalimat Allah, maka dia itu senantiasa dibenci, ya. Gitu, ya. Tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskan. Nah, jadi pertama haus, ya, kelaparan, kepayahan. Kemudian yang kedua adalah menginjak tempat yang membangkitkan amarah. Yang ketiga, tidak menimpakan bencana orang kafir, ya. Semuanya itu disebut amal soleh.
Jadi kriteria amal soleh itu ya, bukan hanya ritual saja, wirid dan zikir saja, bukan. Tapi dia beramal, beraksi dalam melaksanakan atau menegakkan kalimat Allah. Itu amal soleh. Itu ukuran Al-Quran ya. Bukan ukuran orang yang lain ya. Oh, kalau misalnya membaca zikir sekian masuk surga, enak aja. Ya, kata Allah kan dalam Al-Quran, am hasibtum an tadkhulul jannah. Kamu jangan mengira masuk surga. Nah, itu kan dalam ayat Al-Baqarah itu. Jadi sebut amal soleh itu bukan hanya lisan dalam arti kata zikir ya, atau misalnya melaksanakan ritual, apalagi kalau melaksanakan ritualnya bukan karena Allah, apalagi itu ya. Jadi bukan ukuran kesolehan adalah ini ya, mencintai Rasul lebih daripada mencintai diri sendiri ya, mencintai Rasul lebih mencintai diri sendiri. Kemudian tadi ya, mereka bersusah payah berkorban untuk menegakkan kalimat Allah ya. Nah, itu mungkin perlu diperhatikan ya, terutama para ustadz. Mudah-mudahan ini bahan untuk menjawab mereka. Karena ini masif sekali ya para pemirsa, terutama para ustadz nih, ceramah-ceramahnya harus disampaikan. Tapi pesan ya, karena Allah menyampaikan dalam Al-Quran, jangan menghina Tuhan mereka ya, jangan memprovokasi mereka ya, tapi jelaskanlah apa yang mereka tuduhkan. Inilah Al-Quran ya. Tidak boleh ya, tidak boleh Allah melarang kita umat Islam menghina-hina Tuhan mereka. Jangan, itu bukan ranah kita ya. Tapi kita meluruskan pemikiran mereka. Dan yang kedua adalah menyampaikan kepada kaum muslimin agar tidak terjebak dengan tipu daya mereka. Itu ya, para pemirsa rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan pada episode atau video berikutnya ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.